Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak yakin semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak semuanya, kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam ruang kelas pendidikan agama Kristen, kelas jarak jauh. Pada pertemuan yang ketiga ini, Bapak yakin kalian masih dengan semangat yang sama. Dan sebelum kita memulai pelajaran, Bapak tetap menganjurkan kalian harus tetap menjaga kesehatan dan kalian juga harus berkomitmen atau berjanji untuk apa? Untuk menjaga kesehatan diri kalian dan keluarga kalian dengan apa? Dengan cara mengurangi untuk keluar rumah, berkerumun dengan teman-temannya itu dikurangi. Yang kedua, kalian harus juga rajin mencuci tangan. Terus yang ketiga, kalian harus juga menggunakan masker apabila terpaksa keluar rumah. Oke, anak-anak semuanya, sudah siap untuk belajar hari ini? Tetapi sebelum kita belajar, Bapak mengajak kita untuk berdoa bersama untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan bahwa kita sudah siap. Mari dengan sikap yang baik, sikap sempurna kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kemurahan dan kebaikan hati Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hingga saat ini Tuhan memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, berkatilah kami semuanya. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari segala penyakit. Dan juga terlebih orang tua kami, Tuhan berkatilah mereka. Supaya mereka juga boleh tetap dalam keadaan sehat. Terus mendapatkan rezeki untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan, berilah kami kepintaran, kepandaian, untuk kami boleh mengikuti pelajaran kami semuanya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Allah Maha Hadir atau kehadiran Allah di dalam alam ciptaannya. Dan Bapak sudah mengajarkan kepada kalian bahwa bukti-bukti ciptaan Allah yang bisa bukti-bukti ciptaan Allah yang benar-benar bermanfaat dalam kehidupan kita, segala sesuatunya bermanfaat bagi kehidupan kita, itu merupakan bukti kehadiran Allah, penyataan Allah melalui alam semesta, pemeliharaan Allah melalui alam semesta kepada orang-orang atau umat atau manusia yang Dia ciptakan. Jadi, Allah menyatakan dirinya melalui alam semesta sebagai bukti pemeliharaan Allah. Dia menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, makhluk yang mulia itu. Bapak mengulang sedikit, dia menciptakan apa? Langit dan bumi sebagai tempat manusia itu. Terus Tuhan menciptakan cakrawala untuk memisahkan air dari daratan. Tuhan menciptakan juga terang. Tuhan menciptakan juga tumbuh-tumbuhan berbiji, benda-benda penerang, terus apa lagi? Tuhan menciptakan binatang-binatang yang di air dan juga di udara. Tuhan menciptakan binatang di darat. Dan yang terakhir Tuhan menciptakan manusia. Dan ingat anak-anak, tidak ada satu makhluk pun yang bisa hidup di dalam dunia ini kalau dia tidak bernapas. Dan manusia bernapas itu membutuhkan oksigen, tumbuhan bernapas membutuhkan oksigen, hewan-hewan, bahkan semua makhluk hidup bernapas membutuhkan oksigen. Dan siapa yang memberikan oksigen itu? Siapa yang menciptakannya? Allah sendiri. Siapa yang menciptakan matahari sebagai penunjuk waktu siang dan malam? Allah sendiri. Siapa yang menciptakan hujan? Siapa yang menciptakan panas? Siapa yang menciptakan gunung-gunung yang tinggi? Siapa yang menciptakan dataran yang rendah? Siapa yang menciptakan tepian pantai yang indah, lautan yang luas? Itu semua diciptakan oleh Allah karena kita sudah membahas hal tersebut dalam Mazmur, dalam kitab Mazmur ya. Dan juga kita sudah membahas itu juga dari kitab Kejadian. Dan hari ini anak-anak kita akan melihat bukti penyataan Allah, bukti pemeliharaan Allah, bukti kehadiran Allah melalui kehidupan kita. Mari perhatikan pelajaran kita hari ini. Anak-anak semuanya sudah lihat judulnya? Nah, judul pelajaran kita pada hari ini adalah Allah hadir dalam hidup manusia. Dapatkah manusia menghindari Allah?
Dapatkah manusia bersembunyi dari Allah? Dapatkah kita mencari gua yang paling dalam untuk kita bersembunyi dari Allah? Dapatkah kita masuk ke sebuah tempat yang paling gelap untuk kita tidak bisa dijangkau oleh Allah? Dapatkah kita naik ke gunung paling tinggi supaya Allah tidak menemukan kita? Dapatkah kita menyelam ke laut yang paling dalam supaya Allah tidak melihat kita? Dapatkah kamu berbaju setebal apapun supaya kamu tidak dikenali Allah? Dapatkah kamu bermakeup mungkin sampai tebal sekali supaya kamu tidak dikenali Allah? Dapatkah kamu merubah bentuk wajahmu sehingga Allah tidak mengenalmu? Anak-anak semuanya, Allah hadir dalam hidup manusia. Bahan Alkitab yang menjadi acuan kita dalam pembelajaran ini adalah Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat yang ke-7. Anak-anak, dalam Kejadian 2 ayat 7 menceritakan sebuah peristiwa, ya, menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian di mana Allah menciptakan manusia. Nanti kita akan baca di pertengahan pembelajaran kita. Ada sebuah cerita yang anak-anak sekalian perlu ketahui, perhatikan. Ada seorang anak yang bernama Serilia, seorang anak perempuan yang manis dan pandai. Ia berumur 10 tahun. Ia memiliki kulit sawo matang dan rambut keriting yang sangat indah. Ibunya bercerita sewaktu Serilia berumur 8 tahun, ia sangat membenci kulitnya yang berwarna sawo matang dan rambutnya yang keriting. Ia merasa tidak sama dengan Ingrid sepupunya yang berkulit putih dan berambut lurus. Berkali-kali Serilia bertanya kepada ibunya, mengapa dia berbeda jika dibandingkan dengan Ingrid. Sampai suatu ketika ibunya bercerita ke tantenya, Tante Frista, tentang apa yang merisaukan hati Serilia. Tante Frista hanya menggeleng-gelengkan kepala dan berjanji akan bicara dengan Serilia. Suatu sore, ya, di Sabtu sore, Tante Frista berkunjung ke rumah Serilia. Serilia senang sekali. Ia lalu menceritakan tentang teman-temannya dan sekolahnya. Akhirnya Tante Frista merasakan inilah kesempatan yang baik untuk menasehati Serilia tentang warna kulit dan rambutnya. Tante Frista menjelaskan dengan warna kulit dan rambutnya yang seperti itu membuat Serilia tampak berbeda dengan teman-temannya, bahkan dengan Ingrid sepupunya. Disinilah letak keunikan Serilia. Serilia mendapat penjelasan panjang lebar tentang betapa kita harus bersyukur memiliki kulit dan rambut yang indah sebagaimana pemberian Tuhan. Serilia pun menyadari bahwa dia harus bersyukur karena memiliki warna kulit dan rambut yang seperti itu. Anak-anak sekalian, Bapak harus jelaskan satu hal, bahwa manusia sering sekali tidak mampu bersyukur dengan apa yang ada pada dirinya. Sering sekali manusia menunjukkan ketidakpuasan atas apa yang dia miliki. Sebagai contoh, Serilia tadi. Serilia berpikir dia sangat berbeda dari teman-temannya, bahkan dari sepupunya, yang sering sekali membuat dia cemburu karena sepupunya berkulit putih, terus juga sepupunya itu kulitnya putih, rambutnya lurus, dan sering sekali dia memikirkan akan hal itu. Dan mungkin bukan hanya Serilia yang dalam posisi seperti itu. Bisa jadi kalian juga seperti itu, anak-anak kelas 4. Mungkin anak-anak kelas 4 yang sekarang, ya, misalnya sebagai contoh, anak kelas 4 yang sekarang misalnya contoh ya. Contoh, namanya misalnya Selin. Selin bisa saja tidak puas dengan tinggi badannya karena melihat temannya sangat tinggi. Terus dia berpikir, kenapa ya aku pendek, terus teman-temanku tinggi? Bisa jadi. Terus bisa jadi Kristi juga demikian. Ya. Misalnya Kristi, kenapa temanku ya rambutnya itu bisa hitam lurus,
Kenapa rambutku nggak begitu? Terus bisa jadi misalnya Mikaila bertanya ke ibunya, "Ibu, mengapa teman-temanku itu, langsing-langsing ya?" Misalnya, "Kok aku gemuk banget?" Misalnya. Anak-anak semuanya sering sekali manusia itu atau kita itu tidak puas dengan diri kita sendiri. Karena memang manusia sering seperti itu. Melihat orang lain, melihat sekelilingnya, sering sekali dia tidak merasa puas dengan dirinya. Jadi anak-anak, yang pertama Bapak mau jelaskan kepada kalian bahwa memang Allah mencipta manusia itu tidak mungkin sama semuanya. Coba anak-anak bayangkan jika Tuhan menciptakan semua laki-laki sama seperti wajah Bapak. Sama seperti wajah Bapak yang ganteng ini misalnya. Terus tiba-tiba bapaknya si Kristi misalnya kayak Bapak. Terus bapaknya si Selin kayak Bapak juga wajahnya. Terus bapaknya si Mikaela kayak Bapak juga wajahnya. Bapaknya si Ben kayak Bapak juga wajahnya. Bapaknya si Hendro kayak Bapak juga wajahnya. Bapaknya Tiffany kayak Bapak juga wajahnya. Bapaknya si Bernie kayak Bapak wajahnya. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kira-kira? Lucu nggak jadinya? Lucu. Oleh karena itu Allah tidak mungkin menciptakan semua manusia itu sama, itu yang pertama. Tidak mungkin sama wajahnya, bentuk wajahnya, karena kalau sama semuanya, maka kita tidak bisa mengenalinya. Coba bayangkan kalau bapak kalian itu semuanya sama kayak wajah bapak semua. Bagaimana ceritanya? Mau nggak kalian? Pasti tidak. Oleh karena itu anak-anak, memang Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Sebagai contoh, perbedaan yang pertama diciptakan oleh Allah adalah jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Coba kalau Allah menciptakan hanya laki-laki saja, misalnya dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-27 itu, terus ayat 2 pasal 2 ayat 7, Allah hanya menciptakan Adam saja laki-laki. Apa mungkin dunia ini bisa menjadi penuh? Apakah mungkin akan ada anak-anak daripada, Adam selanjutnya kalau tidak ada perempuan? Tidak mungkin. Allah menciptakan yang pertama perbedaan itu ya jenis kelamin. Yang pertama, dia menciptakan Adam, manusia atau laki-laki pertama. Kemudian karena Allah melihat Adam itu sendirian, kesepian, dan dia membutuhkan seorang penolong, dia membutuhkan seorang pendamping, dan juga membutuhkan seorang perempuan untuk meneruskan kehidupan. Sudah regenerasi kehidupan atau kehidupan yang berkelanjutan supaya mempunyai anak, supaya mempunyai cucu, supaya terus manusia itu tidak tidak habis. Jadi diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Itulah dalam bahasa sederhananya ya, anak-anak, ya. Dan kemudian laki-laki dan perempuan itu menikah dan melahirkan anak-anak. Terus nanti anaknya itu besar menikah lagi melahirkan anak. Terus nanti anak-anaknya itu menikah lagi terus melahirkan anak. Dan itulah sampai kepada kita sekarang. Dan akan terus seperti itu. Dulu orang tua kita kecil, tapi mereka semakin besar, terus dewasa, mereka menikah, akhirnya kita dilahirkan. Terus nanti orang tua kita semakin menua, kalian semakin besar, terus dewasa, kalian menikah, punya anak lagi. Dan itulah kehidupan yang berkelanjutan terus-menerus. Dan yang pertama tadi Bapak katakan, Tuhan menciptakan jenis kelamin ada dua. Itu laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lain ya. Tidak ada yang lain, hanya dua, laki-laki dan perempuan. Tidak ada perempuan yang mirip laki-laki, kelaki-lakian, tidak ada atau yang sering disebut dengan tomboy, sudah beda ya kalau misalnya hanya gayanya berpakaiannya yang seperti laki-laki itu biasa aja. Dan tidak ada
laki-laki yang keperempuan-perempuanan, ya, nggak boleh. Hanya karena ada 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Itulah salah satu yang harus kita syukuri. Tuhan tidak hanya mencipta 1 jenis kelamin, tapi 2 jenis kelamin. Jadi ingat ya, kalau kamu melihat temanmu ada laki-laki, ada perempuan, itu ciptaan Allah. Sudah, itu ciptaan Allah. Terus yang kedua, apalagi Pak, mengapa Bapak mengatakan Allah menciptakan kita berbeda? Terus yang selanjutnya, Tuhan menciptakan kita. Coba kira-kira ya, kalau tingginya semuanya sama. Semua tingginya sama manusia itu. Kira-kira bagus nggak? Ya kurang bagus juga. Memang ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang gemuk, ada yang langsing. Ada yang misalnya kakinya besar, ada yang tangannya besar. Artinya Tuhan menciptakan kita dengan fisik atau bentuk tubuh yang berbeda-beda. Kita harus menerima itu. Ya. Ada dengan warna kulit yang berbeda-beda. Artinya Tuhan menciptakan kita dengan fisik atau bentuk tubuh yang kelihatan itu berbeda-beda. Maka kita harus terima itu. Sebagai contoh, orang-orang yang lahir di Eropa, misalnya di Inggris, di Jerman, misalnya di mana lagi ya, di Belanda, terus di Belgia, apalagi yang sering kalian dengar negara-negara di Eropa, Spanyol, itu cenderung mereka akan mempunyai tinggi badan, lebih tinggi dari orang-orang Indonesia. Terus kita yang lahir di Indonesia, di Asia Tenggara, cenderung memiliki tinggi badan yang tidak terlalu tinggi, tidak merata tingginya. Gitu. Dan itu harus kita terima. Terus kemudian bentuk fisik ya ini, kita dianugerahi Tuhan bentuk fisik yang berbeda-beda. Terus Tuhan menciptakan ada orang-orang misalnya teman-teman kita yang dari Papua, dari timur. Mereka diciptakan dengan kulit mereka yang hitam, ya. Rambut mereka yang keriting. Dan beberapa orang dan orang-orang yang tinggal di bagian barat, misalnya di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, itu cenderung memiliki kulit yang sawo matang, tidak putih ya, tapi sawo matang dan cenderung rambutnya sedikit lurus. Tapi yang perlu Bapak mau sampaikan adalah itulah bentuk keunikan dari ciptaan Tuhan. Bapak udah katakan kalau misalnya kita sama semua diciptakan Tuhan, maka tidak akan menjadi indah. Coba kalau misalnya kalian itu pernah bermain, apa itu namanya, keyboard ya. Terus kalau misalnya kalian pencet itu tombol nomor 1 bunyinya ting, tombol nomor 2 ting, sama juga. Tombol nomor 3 ting, tombol nomor 4 ting, sama juga. Kira-kira bisa nggak ngiringin lagu? Tidak akan bisa. Tapi kalau kamu pencet tombol 1, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu berbeda-beda. Terus dimainkan, bisa menghasilkan musik yang bagus. Karena apa? Setiap bunyi itu punya keunikannya masing-masing. Keunikan, kekhususan, keistimewaannya masing-masing. Demikianlah Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dengan keunikan, kekhususan, keistimewaannya masing-masing. Tidak ada yang lebih tinggi di hadapan Allah karena kulitnya putih, tidak. Tidak ada yang lebih rendah di hadapan Allah karena kulitnya sawo matang, tidak. Atau mungkin karena rambutnya keriting seolah-olah Tuhan tidak mengasihinya, tidak. Atau mungkin karena kulitnya hitam akhirnya Tuhan tidak suka dengan dia, tidak. Di hadapan Tuhan semuanya sama. Di hadapan Tuhan, baik yang warna kulitnya itu hitam, putih, terus juga warna kulitnya itu sawo matang, terus yang rambutnya lurus, ikal, yang wajahnya bulat, oval, kotak, terus yang tinggi badannya 180 cm, yang tinggi badannya 160,
Anak-anak, remaja, dewasa, semua di hadapan Tuhan sama, karena Tuhan menciptakan setiap manusia itu berbeda. Tuhan menciptakan setiap manusia itu dengan keunikan, kekhususan, keistimewaannya masing-masing. Belum lagi kalau kalian melihat anak-anak semua, Tuhan menciptakan ada seorang anak yang tidak mempunyai tangan. Tuhan menciptakan seorang anak yang tidak bisa melihat. Tuhan menciptakan seorang anak yang tidak mempunyai kaki. Tetapi Tuhan senantiasa memberikan keistimewaan. Tuhan memberikan mereka sebuah keistimewaan. Tuhan memberikan mereka kekhususan, keunikan mereka. Yang terkadang mereka bisa lebih berprestasi dari kita. Oleh karena itu anak-anak, jangan pernah mempersoalkan bentuk tubuhmu, sudah, warna kulitmu, jenis rambutmu. Jangan pernah mempersoalkan. Karena kita sama-sama ciptaan. Dan jangan sesekali mengejek. Dan jangan sesekali kamu membuli temanmu hanya karena berbicara rambut, kulit, dan lain sebagainya. Jangan. Karena apa? Karena di mata Tuhan dia berharga. Sudah. Jadi kalau kamu mengejek dia, kalau misalnya kamu mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tidak pantas kepada temanmu hanya karena berbeda denganmu, maka kamu sedang menghina ciptaan Tuhan. Kamu menghina ciptaan Tuhan berarti kamu mengatakan ciptaan Tuhan itu tidak baik. Maka Tuhan bisa marah kepada. Oleh karena itu anak-anak, itulah makanya kita diciptakan berbeda-beda. Supaya terjadi harmoni, supaya terjadi kerjasama, supaya terjadi keindahan. Karena yang indah itu apabila kita berbeda, tetapi saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling menganggap semuanya sama. Satu sama lain itu sama, sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Itulah yang membuat Serilia pun menyadari bahwa dia harus bersyukur karena memiliki warna kulit dan rambut yang seperti itu. Anak-anak sekalian, apakah kalian sudah bersyukur dengan apa yang kalian miliki? Elin, apakah kamu sudah bersyukur dengan wajahmu, kulitmu, bentuk fisikmu yang seperti itu? Bapak katakan, syukurlah. Yang lainnya apakah sudah bersyukur? Bapak katakan, harus bersyukur. Apapun itu harus bersyukur. Ya, karena kita ciptaan. Bagian B, mengamati diri sendiri. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama dengan Serilia? Mungkin kalian pernah. Ya. Pernahkah kamu tidak menyukai salah satu bagian dari tubuhmu? Sebutlah salah satu bagian dari tubuhmu yang tidak kamu sukai. Mengapa? Ceritakanlah kepada teman-temanmu dan tuliskanlah hasilnya di bawah ini. Mungkin kamu bisa jadi memimpikan, mengidolakan, menginginkan, ingin seperti orang lain. Sudah? Tapi kamu tidak tahu. Bisa saja orang yang kamu impikan, idolakan, dan kamu ingin seperti dia, dia juga mempunyai mimpi yang sama. Dia juga mengidolakan, menginginkan seperti orang lain. Maka dengan demikian anak-anak, memang manusia itu jarang sekali memiliki sifat untuk puas dengan dirinya sendiri. Sementara kalau kita tidak puas dengan diri kita sendiri, itu tandanya kita tidak menghargai ciptaan Allah. Kita tidak menghargai gambar Allah yang ada pada diri kita. Karena kita itu digambar oleh Allah, didesain oleh Allah. Kita itu dibentuk tubuh kita oleh Allah. Dipelihara oleh Allah. Dan ketika kamu tidak bersyukur, itu tandanya kamu membuat hati Allah itu sendiri. Lalu sebutkanlah salah satu bagian tubuh yang kamu sukai. Mengapa? Jadi kalau kita berbicara tentang bentuk badan, tubuh yang kamu sukai atau tidak, Bapak akan cerita. Kalau pertanyaan ini kepada Bapak, ceritakanlah kepada teman-temanmu bentuk tubuh atau bagian tubuh yang tidak kamu sukai. Bisa saja Bapak katakan, Bapak tidak suka tinggi badan Bapak. Bapak pengen lebih tinggi lagi, supaya lebih mantap kelihatan, lebih ganteng kelihatan, lebih berwibawa. Bisa jadi. Gitu. Tapi
Kira-kira Bapak bisa tinggi nggak dalam semalam? Bisa nambah tinggi nggak dalam nggak bisa. Kira-kira masih bisa Bapak tinggi badannya naik itu? Nggak bisa. Terus kira-kira apakah, orang yang tinggi itu selalu lebih sukses dari orang yang pendek? Nggak juga. Apakah orang yang cantik itu selalu selalu lebih sukses dari orang yang kurang cantik? Enggak juga. Apakah orang yang kurus itu, yang langsing itu selalu lebih sukses dari orang yang gemuk? Enggak juga. Bersyukurlah dengan apa yang kau miliki, dengan bagian tubuh atau bentuk tubuh yang kau miliki. Karena apa? Karena dengan kamu bersyukur atas pemberian Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan akan memberkatimu. Lalu sebutkanlah salah satu bagian tubuh yang kamu sukai. Ini juga, kalau kamu menyukai satu bagian tubuh misalnya, "Pak, saya menyukai mata saya," misalnya kalau ini pertanyaan kepada Bapak, Bapak akan menjawab seperti ini, "Ya Bapak lebih menyukai, mata," misalnya. Kenapa menyukai mata? Karena mata Bapak itu unik, bisa masuk sampai ke dalam seperti ini, sipit-sipit seperti ini. Karena tidak semua mempunyai mata yang seperti itu. Bisa jadi. Tapi apakah Bapak tidak menyukai bagian tubuh yang lain? Tidak bisa. Karena apa gunanya Bapak punya mata tapi tidak punya mulut? Apa gunanya Bapak punya mulut tapi tidak punya telinga? Maka kita harus bisa mencintai semuanya anggota tubuh kita dan bersyukur atasnya. Oleh karena itu anak-anak, Bapak mau sampaikan ya kepada kalian, Allah mencipta kalian itu dengan istimewa, ya. Allah mencipta kita dengan istimewa. Sehingga tidak mungkin ada ciptaan yang tidak berguna. Kita adalah dicipta oleh Allah untuk tujuan mulia Allah. Oleh karena itu, syukurilah bentuk tubuhmu. Pergunakanlah semuanya itu untuk memuji Allah. Dan kita akan mendalami lebih jauh lagi dalam bagian C. Mendalami Alkitab, bacalah Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Pada pelajaran yang lalu kami telah belajar tentang Allah yang Maha Hadir dan Allah hadir melalui ciptaannya. Kejadian 2 ayat 7 menggambarkan bahwa Allah mencipta manusia menggunakan tangannya sendiri. Allah membentuk manusia dari debu tanah, lalu menghembuskan napas hidup ke hidungnya manusia itu sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Bayangkan jika Allah tidak menghembuskan napas hidup kepada manusia, tentu kita tidak seperti saat ini. Kita tidak bisa bernapas, kita tidak bisa menikmati alam yang indah, kita tidak bisa melihat orang-orang yang kita sayangi, kita tidak bisa menghirup aroma kue yang enak, kita juga tidak dapat bermain. Bapak ulang sekali lagi, Allah menciptakan yang lainnya. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan cakrawala, terang, benda-benda penerang, terus Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan berbiji, Allah menciptakan hewan-hewan di air dan di udara, Allah menciptakan hewan di darat. Itu hanya dengan berfirman. Dia mengatakan apa? Jadilah langit dan bumi. Jadi. Dan Alkitab mencatat, berfirmanlah Allah, jadilah langit dan bumi. Maka jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Maka petang pagi jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang. Maka jadi. Firmanlah Allah, jadilah tumbuh-tumbuhan berbiji. Jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah binatang-binatang di laut dan di air dan juga di udara. Jadi. Langsung jadi. Jadi langsung gitu. Terus berfirmanlah Allah, jadilah binatang-binatang di darat. Jadi. Tapi kepada manusia tidak demikian. Allah tidak mengatakan berfirmanlah Allah, jadilah manusia. Tang tang cep, langsung jadi, enggak begitu. Tetapi Allah mengambil tanah, dibentuknya bagaimana tangan yang bagus ya, bagaimana bentuk tangan yang bagus. Allah memikirkan ya, karena Allah itu maha pintar, maha kuasa. Dia pikirkan, oh tangan itu supaya bagus, supaya bisa memegang sesuatu dengan erat, supaya bisa memberi dari tangannya kepada orang lain, maka harus mempunyai 5 jari-jari. Ini. Maka dibuatlah oleh Allah, diambil tanah itu dibentuk 5 jari-jari, dibuat tangan seperti itu. Terus Allah berpikir,
Bagaimana manusia ini supaya bisa melihat apa yang saya ciptakan lain? Oh, dengan kepintaran Allah, dengan kemahakuasaan Allah. Allah mungkin berkata, "Oh, manusia membutuhkan mata, maka diciptakanlah mata." Kemudian mungkin Allah berpikir, "Di mana ya letak mata yang cocok?" Terus seandainya Allah membuat mata kita di samping telinga sini, kira-kira apa yang terjadi? Masa kita harus lihat gini-gini? Mau jalan kita lari-lari harus kayak gini? Karena mata kita di sini, maka kita berlari pun bisa melihat ke depan. Coba kalau mata kita di sini, kita lari seperti ini. Maka Allah itu pandai sekali, pintar sekali. Allah itu maha kuasa. Dia memikirkan, oh mata itu bagus. Terus bagaimana nanti kalau datang hujan? Mungkin di pikiran Allah seperti itu. Nanti masuk airlah matanya. Maka Allah menciptakan pelipis ini, diciptakanlah alis matanya. Supaya apa? Ketika hujan, ketika keringat, maka keringat itu akan mengalir ke sini, tidak langsung ke mata. Luar biasa kan Allah kita? Terus kemudian, aduh, bagaimana supaya manusia ini ya bisa berbicara dengan saya ya? Maka Allah berpikir untuk menciptakan mulut. Coba bayangkan kepintaran Allah merancang kita, kepintaran Allah menciptakan kita dengan tangannya sendiri. Di mana ya letak mulut ini? Mungkin Allah berpikir demikian. Coba kalau mulut kita di sini, di atas kepala sini, apa yang terjadi? Terus kalau datang hujan, kita hujan-hujanan, masuklah ke mulut kita semuanya. Apa itu? Air itu. Terus kalau kita mau makan, ambil makanan, masukin gini, ambil makanan, masukin gini. Tapi ternyata tidak. Allah memikirkan apa yang terbaik bagi ciptaannya. Di mana yang cocok mulut ini ya? Mungkin dipikirkan oleh Allah. Maka ditaruhlah di sini mulut kita. Sehingga ketika kita berbicara, kita bisa melihat orang lain dengan apa yang kita omongkan. Terus ketika kita makan, tangan kita bisa begini. Ya kan? Coba kalau mulutnya ditaruh di telapak kaki. Mau jalan-jalan, injak pasir, masa bibirnya kena pasir terus? Ya sakit. Oleh karena itu Allah memikirkan semua. Terus kemudian, anak-anak, mungkin Allah berpikir, ini kan ciptaanku, supaya bisa hidup, mereka harus bernapas. Di mana letak hidung ini ya? Yang bagus ya. Coba kalau hidung kita ditaruh di sini, di leher, gitu. Kita bernapas, terus kita pakai baju begini, ditutupin hidung kita, ya kan? Jadi susah kita bernapas kayak pakai masker. Tapi Allah membuat hidung kita di sini. Bagus kan? Terus Allah membuat lubangnya itu mengarah ke bawah. Coba Allah menaruh hidung kita di sini, tapi arah lubangnya itu ke atas. Coba kalau kalian bersin, hacim, kena mau kemana? Kena ke mata. Tapi Allah memikirkan semua yang terbaik bagi manusia. Tangan dipikirkannya, kaki dipikirkannya, perut dipikirkannya, darah dipikirkannya. Semua anggota tubuh kita yang dipikirkan oleh Allah. Itulah karena Allah menciptakan kita, merancang kita, membuat dengan tangannya sendiri. Dengan debu tanah dirancangnya, dibuat tulangnya kita, dibuat sampai kaki semua lengkap semua dengan jari-jari. Dirancang oleh Allah. Sehingga kita bisa menikmati semua ciptaan Allah saat ini. Oleh karena itu anak-anak sekalian, napas hidup dari Allah membuat kita hidup. Setelah kita diciptakan, kita itu dibentuk sedemikian rupa sampai bagian kaki, Adam itu ya, dibentuk sampai kaki, terus Allah menghembuskan napas ke hidungnya. Ke hidung Adam manusia pertama itu, dan dari situlah Adam itu bisa bangkit dan hidup. Selain itu dalam Kejadian 1 ayat 26-27 dikatakan bahwa Allah membentuk manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kita adalah gambar-gambar Allah. Allah mendesain, Allah menggambar kita, membentuk kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah.
Ia tidak berarti wajah manusia sama dengan Allah, tidak. Karena Allah tidak mempunyai wajah, Allah itu adalah roh. Allah tidak mempunyai tangan karena Allah itu adalah roh. Allah tidak mempunyai kaki karena Allah itu adalah roh. Allah tidak perlu punya kaki untuk berlari. Allah tidak perlu punya tangan untuk memberi. Allah tidak perlu punya mata untuk melihat. Allah tidak perlu membutuhkan, Allah tidak membutuhkan telinga untuk mendengar karena Dia adalah Allah, Dia adalah roh. Siapa yang membutuhkan semuanya? Kita manusia. Manusia membutuhkan semuanya. Membutuhkan telinga, mata, mulut, tubuh, semuanya. Tapi Allah tidak membutuhkannya karena Dia Allah dan Dia adalah roh. Tetapi sifat-sifat Allah itu diturunkan kepada manusia. Itulah yang menjadikan manusia sebagai gambarnya Allah. Sifat kepintaran Allah tadi, sifat kebijaksanaan Allah tadi, sifat sifat kepintaran, sifat kebijaksanaan, terus sifat kasih, baik, damai itu diberikan Allah kepada manusia. Terus sifat adil juga diberikan Allah kepada manusia. Namun demikian manusia yang merusak sifat itu, manusia merusak sifat atau gambar Allah dalam diri manusia itu karena manusia lebih menyukai dosa, melanggar perintah Allah. Oleh karena itu anak-anak Bapak mau sampaikan, kamu adalah gambar Allah. Apapun bentuk fisikmu, apapun warna kulitmu, apapun kekuranganmu, kamu adalah gambar Allah yang sempurna. Karena gambar Allah yang sempurna tidak dinilai dari fisikmu, kelebihan fisikmu atau kekurangan fisikmu. Jangan kamu katakan ketika kamu tidak punya tangan satu, kamu bukan gambar Allah. Kamu adalah gambar Allah. Jangan katakan kalau kamu sudah terlalu cantik, seolah-olah kamu adalah gambar yang paling bagus. Tidak. Karena gambar yang paling bagus, gambar Allah yang paling bagus, bukan terlihat dari bentuk fisik, tapi terlihat dari sifat-sifat Allah yang melekat dalam diri kalian. Seperti apa? Seperti kasih. Kalau kalian mempunyai kasih yang besar, berbelas kasihan, suka menolong, suka membantu, maka kalian adalah gambar Allah yang utuh. Kalau kalian itu memiliki sifat yang baik, tidak mau bertengkar, tidak mau berkelahi, tidak mau berbohong, maka kalian adalah gambar-gambar Allah. Kalau kalian menjadi orang yang damai, menciptakan kedamaian dan kerukunan, kalian adalah gambar Allah. Kalau kamu suka keadilan, suka bekerja sama, ya, suka menolong, suka suka membantu teman-temannya, maka kamu adalah gambar Allah. Jadi bukan berbicara fisik, warna kulit, bentuk tubuh, tidak. Itu hanya keunikan yang diciptakan Allah. Tetapi gambar Allah yang sesungguhnya adalah ketika sifat Allah itu melekat pada diri kalian. Nah, anak-anak, bisa kamu bayangkan betapa berharganya manusia sehingga Allah sendiri yang membentuknya. Sudah? Dan memberinya kehidupan. Jadi seperti apapun warna kulitmu, bentuk rambutmu, warna biji matamu, ukuran tubuhmu, semua adalah anugerah Allah karena Allah menciptakan kamu dengan penuh kasih sayang. Allah hadir bukan hanya ketika kamu diciptakan, tapi terus-menerus hadir sepanjang kehidupanmu. Itu akan terlihat dari peristiwa-peristiwa kehidupanmu, di mana Allah memelihara kamu, mulai dari kamu umur 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, terus kamu berulang tahun pertama, terus berulang tahun kedua, berulang tahun ketiga, mungkin sekarang kamu umur 10 tahun, kamu sudah berulang tahun 10 kali, atau mungkin ada yang udah 11 tahun, kamu sudah berulang tahun 11 kali. Kehadiran Allah dapat juga dilihat melalui berbagai peristiwa kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita lahir, bayangkan saja semula kita masih ada dalam perut ibu. Sesudah 9 bulan di kandungan ibu kita akhirnya lahir. Semua orang menyambut kehadiran kita dengan gembira. Semua orang menunggu-nunggu kehadiran kita. Semua orang menunggu kita hadir di dalam dunia dengan bersukacita. Termasuk ibumu, termasuk ayahmu. Itulah peristiwa di mana Allah hadir. Karena firman Tuhan berkata, di dalam kandungan ibumu, aku menenun engkau, aku membentuk engkau. Di dalam kandungan ibulah kita dibentuk oleh Allah. Sedemikian Allah membentuk, sedemikian Allah
merancang sedemikian Allah menciptakan Adam dan Hawa. Sedemikian Allah menciptakan Adam, dibikin tangannya, dibikin matanya semua. Sedemikian itulah di kandungan ibumu Allah Allah membentuk engkau. Oleh karena itu, itulah salah satu peristiwa kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Yang kedua, ketika manusia itu berulang tahun, setiap kali berulang tahun bertambah usia kita, inilah bukti bahwa Allah memelihara dengan menambahkan setiap tahunnya usia kepada kita. Apakah kalian bisa mengatakan, aku nanti umurku 70 tahun ya Pak? Ada yang bisa nggak mengatakan demikian? Tidak ada yang bisa. Oleh karena itu syukurilah karena tahun demi tahun Tuhan memberikanmu kesempatan untuk hidup. Aku mau berkata, ada nggak anak-anak seumuran kalian meninggal? Ada. Bapak pernah punya murid seumuran kalian sakit jantung, ya, sakit jantung seorang perempuan, ya mungkin kalian kenal lah, ya. Di kelas 4 kalau tidak salah dia meninggal sakit jantung, dia orang rusun juga. Betapa sedihnya coba. Banyak nggak anak-anak seusia kalian meninggal? Banyak. Banyak juga, entah berbagai peristiwa, kejadian, entah karena misalnya longsor, entah karena kebakaran, entah karena gempa dan lain sebagainya, entah karena sakit, entah karena banyak hal yang bisa membuat seumuran kalian bisa meninggal. Ya, banyak nggak? Banyak. Oleh karena itu, ketika kamu berulang tahun, tiap tahun, tiap tahun, tiap tahun, syukurilah Tuhan masih memberimu kesempatan untuk berulang tahun. Sudah? Adakah yang mengatakan nanti usia mamaku itu tunggu aku dewasa lah, gitu. Usia mamaku nanti 80 tahun. Ada nggak yang bisa mengatakan demikian? Bukan. Nggak bisa. Bukan kita yang mengatur. Itu Allah yang mengatur. Maka setiap peristiwa kehidupan dalam berulang tahun, setiap tahunnya kamu harus syukuri dengan baik. Bahwa Tuhan menambahkan usia kepadamu. Ketika berhasil mendapat nilai yang bagus, kita juga harus bersyukur. Saya sudah belajar dengan bersungguh-sungguh, tentu saja kita perlu berdoa supaya Allah memberikan kesehatan, kecerdasan, ketelitian sehingga kita dapat mengerjakan semua soal dengan baik. Ketika kamu mendapatkan nilai yang bagus, jangan semata-mata kamu mengatakan itu karena capeknya saya, Pak. Itu karena usaha saya, Pak. Itu karena saya rajin belajar dengan sungguh-sungguh, Pak, pagi, siang, sore, malam. Kamu harus katakan, semua karena Allah. Kalau Allah tidak memberikan kamu kesehatan, kamu bisa belajar nggak pagi, siang, sore? Nggak bisa. Kalau Allah tidak memberikan kamu kecerdasan, kamu bisa mengerti nggak pelajaran itu? Kalau Allah tidak memberikan kamu ketelitian dalam mengerjakan soal, kamu bisa ceroboh? Nggak bisa. Oleh karena itu, syukurilah jika kamu mempunyai nilai yang bagus. Dan jangan lupa menyampaikan doa kepada Tuhan. Ketika kamu gagal juga menjadi sebuah peristiwa, Allah memelihara kehidupanmu. Anak-anak kelas 4 mungkin belum memahami terlalu jauh tentang makna kegagalan sebagai bukti daripada pemeliharaan Allah. Misalnya, sederhananya seperti ini. Ketika mendapat nilai yang jelek, kita berdoa agar Allah mengingatkan kita untuk lebih giat lagi belajar dan supaya Allah juga memberi kecerdasan. Jangan menyalahkan. Ada banyak anak-anak ketika nilai yang jelek, salahkan siapa? Salahkan mamanya, salahkan gurunya, salahkan temannya, semua disalah-salahkan. Tapi dia tidak mau berubah, dia tidak mau memperbaiki cara belajarnya. Maka itu menjadi peringatan kepada kita, supaya apa? Supaya kita bersungguh-sungguh belajar dan menyampaikan permohonan di dalam doa untuk memberikan kita kecerdasan dan kepintaran. Anak-anak sekalian, peristiwa-peristiwa kehidupan tersebut menjadi bukti kehadiran Allah dalam kehidupan kalian. Adakah kalian di antara kalian yang tidak pernah tidak dilahirkan tanpa kandungan ibu? Ada nggak kalian seperti itu? Tuhan Yesus saja, Allah saja lahir ke dalam dunia itu melalui kandungan Ibu Maria. Apalagi kita. Ada nggak kalian yang keluar dari bambu? Ada nggak? Lahir dari bambu tiba-tiba ngwek dari bambu? Nggak ada. Adakah kalian keluar dari apa itu ciki-ciki berhadiah itu? Ya kan? Ada nggak? Nggak ada. Semua kita dilahirkan oleh seorang ibu selama 9 bulan kita di kandungan. Kita dijaga, kita itu dirajut, kita itu ditenun oleh Allah, kita itu dibentuk oleh Allah
Kita itu di apa ya, pokoknya dibentuk oleh Allah semua. Mata, telinga, kaki semua dibentuk oleh Allah di dalam kandungan selama 9 bulan itu. Maka itu sebuah peristiwa kehidupan. Adakah di antara kalian, ya, anak-anak, Bapak katakan, berarti tidak ada ya, tidak ada yang mengatakan, "Pak, aku hadiah ciki-ciki," gitu, nggak ada. Coba tanya mamanya, ya, tanya mamanya ya. Terus, adakah di antara kalian tidak pernah berulang tahun? Nggak mungkin. Kamu sekarang usia 11 tahun, udah 11 kali berulang tahun. Adakah di antara kalian tidak pernah mendapatkan nilai yang bagus? Tidak mungkin, pasti semua pernah mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi adakah di antara kalian yang tidak pernah gagal? Pasti pernah gagal, karena tidak semua keinginan kita tercapai kan? Tidak semuanya. Kadang apa yang kita inginkan orang tua kita tidak izinkan. Apa yang kita inginkan, kita tidak mempunyai kesempatan untuk meraihnya. Maka dengan demikian, itulah peristiwa-peristiwa kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang harus kita syukuri. Tugas kita yang pertama anak-anak hari ini ialah membuat sebuah, tulisan atau pengalaman kamu ketika kamu berulang tahun, ya. Itu yang pertama, ya. Jadi tulislah sebuah cerita atau pengalaman kamu ketika berulang tahun yang paling berkesan dalam hidupmu. Sudah? Itu yang pertama. Yang kedua, itu Bapak minta kalian untuk membuat juga tulisan, ya. Tulisan ucapan terima kasih kepada orang tua yang telah mengandung kalian, merawat kalian, menjaga kalian. Sudah? Selama 9 bulan di dalam kandungan dan menanti-nantikan kelahiran kalian. Sudah? Jadi membuat ucapan terima kasih kepada orang tua karena telah menjaga, merawat kalian, terus memberikan kalian kebutuhan makanan yang bergizi di dalam kandungan dan menanti-nantikan kelahiran kalian, terus kemudian membesarkan kalian hingga saat ini. Jadi ada 2 tugas kita ya anak-anak, menuliskan sebuah peristiwa ulang tahun yang sangat berkesan, yang kedua, membuat ucapan terima kasih kepada orang tua karena sudah merawat kalian mulai dari kandungan sampai besar hingga saat ini. Oke anak-anak, itulah yang menjadi tugas kita hari ini ada 2. Bapak minta itu dikerjakan dengan baik, terus dikirimkan, di grup-grup WA kita. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini anak-anak. Bapak sampaikan sebagai sebuah kesimpulan bahwa Tuhan menciptakan kita dengan keunikan masing-masing, sudah. Tuhan menciptakan kita memang berbeda-beda. Yang pertama, berbeda jenis kelamin, berbeda bentuk-bentuk fisik, sudah. Tetapi Tuhan memberikan kita kesamaan yaitu gambar Allah. Kita sama-sama gambar Allah dan di dalam diri kita sama-sama diberikan sifat-sifat Allah. Oleh karena itu, yang menjadi penilaian Allah atas kita bukanlah bentuk-bentuk fisik, terus perbedaan-perbedaan itu, tetapi sifat-sifat Allah yang melekat yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu anak-anak, belajarlah untuk bersyukur atas apa yang kau miliki sekarang, apapun fisikmu, apapun jenis kelaminmu, apapun kamu dilahirkan dari mana, suku mana, terus kamu lahir di Indonesia atau di mana, di negara mana, maka syukurilah semuanya itu. Siapapun orang tuamu, syukurilah semuanya itu. Ya, karena tidak mungkin diubah lagi. Itu pemberian Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami terima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ajarlah kami ya Tuhan untuk mengenal diri kami. Bahwa memang Tuhan menciptakan kami berbeda-beda. Tuhan menciptakan kami berbeda jenis kelamin, Tuhan menciptakan kami dengan berbeda bentuk fisik, Tuhan menciptakan kami dengan berbeda-beda suku, Tuhan menciptakan kami dengan berbeda-beda negara. Oleh karena itu Tuhan, itu semua patut kami syukuri karena perbedaan-perbedaan itu. Dalam surga, kami mohon kepadamu ya Tuhan, berilah kesehatan kepada kami di tengah-tengah pandemi virus corona ini, supaya kami terhindar darinya. Terlebih orang tua kami ya Tuhan, berilah mereka kesehatan, kekuatan, dan rezeki untuk mampu mencukupi semua kebutuhan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, berilah kami kepintaran, kecerdasan untuk mengerti semua pelajaran kami dan baik. Terlebih kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menjadikan kami menjadi gambar-gambar Allah yang utuh. Oleh karena itu Tuhan, biar kiranya Engkau menguatkan kami, biar kiranya Engkau tetap mengajari kami untuk melakukan kehendak Allah sebagai bentuk sifat-sifat Allah yang melekat pada diri kami boleh kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Oke anak-anak semuanya, sampai di sini pelajaran kita hari ini, ya. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semuanya dan Bapak ingatkan jangan keluar rumah dulu, oke? God bless you all.